Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya, sekarang anak-anak bertemu dengan Ibu Fahla Wulan Fauzia N, di mana Ibu akan menjelaskan terkait dengan bab yang baru, atau karena anak-anak naik ke semester yang baru, maka kita akan masuk ke materi yang baru lagi, yakni terkait dengan bangun ruang sisi lengkung. Di mana materi ini dibuat tidak hanya oleh Ibu, tetapi juga dengan bantuan Ibu Isofa Siti Masfufa dan juga Ibu Hamidah Nurpadilah. Dan jangan lupa dengan Ibu juga, yakni Ibu Fahla Wulan Fauzia N. Oke, nah sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih rumit, lebih rinci, nah Ibu pengen nih membawa anak-anak untuk berjalan-jalan terlebih dahulu pada satu tempat. Yuk sama-sama kita persiapkan diri dulu nih untuk belajar. Dan jangan lupa anak-anak fokus untuk menyimak. Oke, pertama-tama kita akan datang ke sebuah kafe di daerah Bandung. Masih daerah Bandung, yakni ini ada kafe Mercusuar atau Mercusuar Cafe. Nah, di sini yang ingin Ibu tegaskan, kita coba melihat menikmati indahnya bangunannya. Kita coba lihat atapnya yang bentuknya seperti mengerucut. Kita amati, kita lihat bentuknya itu kenapa demikian ya? Bagaimana cara membuatnya? Misalkan kalau kita tuliskan atau gambarkan, perhatikan bagaimana bagian atasnya, kemudian ke bawahnya melebar. Yang awalnya atasnya runcing, ke bawahnya melebar seperti demikian. Coba diamati dan diperhatikan dengan baik. Nah, kalau misalkan anak-anak ingin berkunjung di sini, tentu boleh karena ini ada di daerah kita. Kenapa Ibu ngajaknya ke Bandung atau daerah-daerah Bandung? Karena rekan Ibu, yakni Ibu Hamidah, itu asalnya dari daerah Bandung. Makanya Ibu ngajak anak-anak untuk eksplor di daerah sekitar Bandung. Nah, kemudian nih anak-anak, ternyata Ibu masih pengen ngajak anak-anak jalan-jalan di sekitaran daerah Bandung. Kira-kira tempat yang paling cocok itu adalah di daerah Asia Afrika nih, Jalan Asia Afrika, di daerah Braga ya. Betul atau salah? Nah, kita lihat nih sepanjang jalan ketika Ibu naik kendaraan, Ibu melihat ada yang unik, yakni banyak batu-batu di jalanannya. Lihat tuh bulat-bulat tuh, pepel ya, kayak ada isinya, kayak ada sesuatunya di dalamnya gitu. Nah, jadi Ibu pengen ajak anak-anak jalan-jalan di sekitaran sini. Diperhatikan lagi, lihat setiap batunya bentuknya demikian. Bulat ya bentuknya itu, bulat. Ditaruh di bawah seperti itu, coba dilihat bagaimana bentuknya. Kayaknya kalau digambar kayak gimana cara menggambarnya. Diperhatikan aja anak-anak. Jangan lupa diingat apa yang Ibu paparkan di video. Kemudian Ibu lapar ternyata, makanya Ibu ngajak anak-anak untuk ngebasok. Nah, ini adalah bakso yang ada di daerah sekitaran tempat tersebut juga, jalan tersebut. Lihat, ukurannya banyak. Ada yang dari yang kecil sampai ke yang paling besar. Nah, di mana ternyata ukuran itu tidak mempengaruhi perbedaan namanya, tetap aja namanya bakso, ya kan? Begitu pula kayaknya kalau misalkan ini sebuah bentuk yang ada namanya, pasti namanya juga tetap sama gitu, gak akan beda dikarenakan ukurannya yang berbeda atau ukuran yang different. Oke, dan kita lihat ternyata ada isinya teman-teman. Ternyata ada ruangan di dalam si bakso tersebut, bisa dibuka, bisa diisi dengan sesuatu. Ada ruang gitu buat memasukkan si daging-daging tersebut, cabai-cabai tersebut. Enak ya teman-teman kayaknya. Diingat nih, dan juga kayaknya kalau dalam istilah matematika ada nih yang disebut dengan ruangan ini itu apa gitu istilahnya. Nah, karena ada ungkapan setelah perut kenyang, hati pun senang. Nah, Ibu pengen ngajak anak-anak bersenang-senang kembali atau nginep di hotel yang luar biasa cantik, yakni di hotel yang disebut dengan Blackbird Hotel. Nah, oke, ini hotel yang Ibu maksud dengan Blackbird Hotel, dimana anak-anak bisa lihat untuk atapnya tertutup demikian, bawahnya juga sama, kemudian diselimuti. Misalkan kita punya selimut nih, yang awalnya itu bentuknya datar, kemudian dilengkungkan, dibentuk menutupi si ujung-ujung si lingkaran yang jadi atap dan juga yang jadi alasnya. Lihat, ada lengkungan atau kita sebut diselimuti ya, tadi disebut selimuti, selimutnya yang awalnya biasa mendatar gitu, langsung ditutupi dengan bentuknya dilengkungkan gitu sampai tertutup seperti demikian. Nah, ternyata kalau kita masuk ke dalam ruangan tersebut atau ke dalam bangunan tersebut, ada ruang di dalamnya, bisa diisi sama sesuatu, bisa ditempati, bisa dipenuhi misalnya sama barang kah atau sama apapun itu. Diingat-ingat ya apa yang udah Ibu sampaikan dalam video. Baik,
Karena video yang telah Ibu paparkan itu cukup sampai situ aja. Nah, selanjutnya coba anak-anak tadi kata Ibu diingat lagi nih. Remember. Diingat-ingat lagi apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, karena yang selanjutnya I wanna give you question. Ibu mau ngasih anak-anak semua pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Tapi teman-teman atau adik-adik pikirin dulu nih jawabannya apa, baru nanti sama-sama kita atau adik-adik setel ulang nih videonya atau klik mulai lagi videonya. Jadi jeda dulu awalnya. Oke, di sini katanya you jawab bersama. Let's answer this question sama-sama. Diingat-ingat tadi bentuk yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Terus diingat-ingat juga Ibu tadi nyuruh apa di dalam video. Dianalisis dengan pikiran anak-anak. Oke, udah muncul pertanyaannya. Yang pertama adalah kira-kira nih gambar-gambar atau tadi video-video yang telah Ibu munculkan atau Ibu tampilkan itu merupakan contoh dari bangun ruang atau bukan? The answer is yes. Itu adalah bangun ruang. Terus why? Kan Ibu tadi udah bilang anak-anak kalau misalkan ternyata coba kita lihat bentuk bakso yang tadi bisa dibelah, dibuka, di dalamnya ada ruang buat nempatin bakso-bakso beranak itu, buat nempatin cabai-cabai yang bikin semangat kita lebih wah gitu kalau makan bakso. Ada tempat, ada ruang berarti. Sama halnya dengan tadi Hotel Blackbird yang bentuknya itu kayak gitu ya, ada tutupnya, ada alasnya terus diselimutin tadi dengan sesuatu yang dilengkungkan. Nah, itu bisa diisi sama sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan ruang. Ada bangunan, di dalamnya ada ruang. Atau yang kita sebut dengan ada bangunan yang isinya itu memiliki volume gitu. Nah, ruang itu berarti istilah dalam matematisnya itu adalah volume. Sehingga betul bahwa bangunan yang telah ataupun video yang telah Ibu sampaikan tadi ke anak-anak itu disebutnya dengan bangun ruang. Kemudian, yang selanjutnya adalah yang kedua. Lantas, kenapa sih ketiganya itu dijadikan sebagai contoh dalam pembahasan bangun ruang sisi lengkung oleh Ibu? Kenapa tadi Ibu tampilkan ketika Ibu mau membahas materi terkait dengan bangun ruang sisi lengkung? Alasannya, coba menurut anak-anak apa? Dijeda dulu videonya. Nah, jawabannya adalah karena bangunan-bangunan tersebut merupakan bangun ruang sisi lengkung, di mana mereka ketiga bangunan tersebut memiliki sisi yang lengkung. Faham? Boleh anak-anak explore lagi atau lihat lagi videonya. Yang mana sih yang disebut lengkung itu? Apa Ibu Fahla bilang tadi ada sesuatu yang dilengkungkan? Di mana letaknya seperti apa? Boleh anak-anak rewind lagi videonya, lihat lagi videonya yang tadi telah Ibu sampaikan. Oke, kita move on ke pertanyaan yang ketiga. Atau instruksi ya ini. Coba kita baca. Lantas, apa sih pengertian dari bangun ruang sisi lengkung itu? Coba gabungkan jawaban yang ingin teman-teman sampaikan atau adik-adik sampaikan dari pertanyaan Ibu yang pertama digabungkan dengan pertanyaan Ibu yang kedua. Silahkan difikirkan, oke? Apa sih pengertian daripada bangun ruang sisi lengkung? Oke, silahkan tulis jawabannya setelah teman-teman atau adik-adik dapat. Nah, sekarang kita langsung saja masuk kepada hal yang akan kita bahas di slide berikutnya. Yakni katanya mari kita mengenal. Yang pertama, di sini ada Hotel Blackbird. Nah, ternyata yang bentuk tersebut itu dinamakan dengan tabung. Tabung itu berarti tadi saya bilang atasnya punya tutup, bawahnya juga punya alas, kemudian dikasih selimut tadi, dilengkungkan dengan selimut itu, ditutup, menutupi bagian-bagian antara alas dan juga tutup, sehingga bentuknya demikian. Nah, lalu bagaimana sih secara gambaran umum dalam matematis gitu bentuk daripada si tabung ini? Yakni bentuknya adalah demikian, bahwa bentuknya adalah seperti pada layar. Nah, selanjutnya tentunya kita akan mengenal lagi nih bangun ruang sisi lengkung ya yang berikutnya, yakni terkait dengan mercusuar kafe. Ternyata bentuk yang di atasnya itu adalah kerucut dinamainya. Atasnya itu kita lihat ya, kalau misalkan kita lihat tuh runcing tuh.
kerucutnya itu seperti itu. Yang anak-anak lihat di gambar, itu bentuk kerucut secara matematis. Atasnya runcing, bawahnya membesar, kemudian di bawahnya ada bentuk lingkaran yang menutupinya, alasnya ya. Oke, kita akan mengenal bentuk yang selanjutnya. Ya, ini nih di Jalan Asia Afrika, Braga ya. Di sini ada bentuknya yang disebut dengan bola. Diamati nih, bulat-bulat tuh. Ada bulat-bulat, dalamnya ada ruangan tuh. Jadi di dalamnya ada ruangan, yang satu diisi oleh semen, yang satu lagi kosong. Tapi ada sesuatunya di dalamnya. Intinya dua-duanya punya ruang di dalamnya. Nah, ini dia bentuk daripada bola secara matematis yang bisa kita lihat dalam buku mata pelajaran. Oke, kita next. Nah, katanya silahkan diperhatikan beberapa contoh bangun ruang sisi lengkung yang akan ditampilkan. Nanti Ibu menampilkan lagi beberapa video, dan nanti kita sama-sama diklasifikasikan, sesuaikan dengan nama-nama bangun ruang sisi lengkung yang telah Ibu paparkan. Oke, yang pertama. Coba lihat apa yang ada di tangan pemuda ini. Ada dua apa nih? Dan yang pertama itu adalah digunakan untuk basket, yang kedua adalah digunakan untuk volley. Coba amati bentuknya seperti apa, tergolong kepada bangun ruang sisi lengkung yang mana, diingat-ingat. Ada harganya, anak-anak. Oke, kita fokus saja kepada apa tujuan daripada kita menonton video ini. Oke, kemudian, nah, fokus juga nih. Apa nih yang diperebutkan oleh kedua tim ini? Bentuknya seperti apa nih yang digunakan untuk volley ini? Volleyball ya, volleyball. Oke, nah, ternyata bentuk tersebut dinamakan dengan bola. Sip. Oke, next. Selanjutnya kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini ada apa nih? Oh, kita lihat sedang membuat sesuatu. Coba diamati bentuknya seperti apa, seperti yang mana. Diisi itu teman-teman, ada isinya, ada ruang di dalamnya. Nah, kira-kira bentuknya apa? Yang ini juga nih. Ini ada anak-anak sedang menggunakan apa nih? Bentuknya kayak apa? Mirip seperti apa, cuman gak ada tutupnya. Oke, kita perhatikan yang kedua ya. Nah, yang warna orange ini bentuknya seperti apa? Coba ada kata kon, kalau dalam Indonesia apa nih? Kon ini seperti apa? Nah, coba kalau anak-anak masih bingung, bisa dilihat lagi nih yang sebelumnya, video yang sebelumnya, sehingga anak-anak bisa mengklasifikasikan masuknya ke yang sebelah mana gitu. Dan jawabannya adalah bentuknya seperti kerucut. Oke, kita next ke yang ketiga. Coba kita lihat, perhatikan ya. Kita perhatikan yang dipukul sama tete-tete ini. Bentuk yang ada tepat di atas kakinya nih, yang lagi gerak-gerak. Itu bentuknya seperti apa? Yang atasnya itu ada tutupnya, bawahnya juga ada alasnya, kemudian diselimuti oleh sesuatu, dilengkungkan itu sehingga menyelimuti keseluruhan, sehingga di dalamnya itu tersisa ruang gitu antara si alas dan tutupnya. Diingat-ingat lagi. Udah nih, udah punya jawaban semuanya, ditakip ya. Dan jawabannya adalah tergolong ke dalam bentuk atau bangun ruang sisi lengkung tabung. Oke, sekarang berarti anak-anak sudah memahami apa itu yang disebut dengan bangun ruang sisi lengkung, apa itu pengertiannya, kemudian macam-macam yang tergolong ke dalam bangun ruang sisi lengkung itu apa aja, kira-kira contoh-contoh di kesehariannya itu seperti apa. Seperti contoh video yang Ibu sampaikan tadi, coba anak-anak lebih explore lagi, dicari lagi kira-kira yang bentuknya itu mirip sama itu seperti apa. Nah, maka daripada itu, setelah menjelaskan keseluruhan yang materi yang Ibu tampilkan tadi di video ini, maka berakhir pula video yang Ibu sampaikan terkait dengan materi tersebut. Nah, Ibu harapkan anak-anak dapat memahami seluruh materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu pengennya teman-teman atau anak-anak semua ini paham, bukan hafal. Karena paham itu lebih menyerap sampai akar-akarnya, jadi susah lupa. Meskipun mungkin awalnya sulit buat inget, lama menghafal misalnya, dan juga lama lupanya. Jangan sampai cepet hafal tapi juga cepet lupa. Tapi yang paling bagus adalah cepet hafal dan lama lupa. Oke, mungkin itu pesan dari Ibu. Terima kasih.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.